Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Lestari, NPM 1940402053. Di sini saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada saat dinasti Umayyah yang mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Islam yang terkenal akan rempah-rempahnya ramai dikunjungi oleh pedagang dari berbagai penjuru dunia. Para pedagang muslim juga berdatangan ke Indonesia untuk berdagang. Sudah berlangsung dari abad ke abad. Tidak hanya melakukan perdagangan saja, para pedagang muslim yang dari Arab, Gujarat, dan Persia pun mendakwa akan agama Islam kepada penduduk sekitar. Ada 3 teori yang mengukakan masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu teori Gujarat. Ia mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Hal ini didasarkan pada batu nisan Sultan Malik As-Saleh, sultan pertama dari Kerajaan Samudra Pasai yang wafat pada tahun 1297. Yang kedua itu teori Makkah. Teori ini didukung oleh sejarawan muslim seperti Profesor Hamka yang mengatakan bahwa Islam telah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, yaitu kurang lebih sekitar abad ke-7 Masehi sampai 8 Masehi, langsung dari Arab. Selain itu, Hamka mengungkapkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi berdasarkan berita Cina dinasti Tang yang mengatakan bahwa ada daerah perdagangan Arab di pantai barat Sumatera. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini didukung dengan adanya budaya yang ada di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dipersepsikan dengan budaya Persia sebagai contoh dalam hal arsitektur dan sebagainya. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Keberadaan Islam di tanah air juga mempengaruhi bidang arsitektur, pendidikan hingga politik. Contoh bangunan yang mengadaptasikan arsitektur Islam adalah rumah Betawi. Teras lebar dengan bale-bale untuk tempat kompetisi merupakan ciri khas arsitektur rumah muslim pada masa itu. Yang kedua, ratusan ribu masjid yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia juga menjadi salah satu bukti perkembangan Islam di tanah air. Uniknya lagi, masjid-masjid di tanah air tidak dikelola langsung oleh pemerintah. Masyarakat yang membangun dan mengelola masjid tersebut. Yang ketiga, pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang ada di tanah air. Pesantren sekaligus membuktikan perkembangan Islam di Nusantara. Juga menjadi bidang pendidikan. Kementerian Agama merupakan lembaga yang bertanggung jawab akan pendidikan dengan sistem Islam di Indonesia. Yang keempat, banyaknya politik di Indonesia yang berasaskan Islam juga merupakan bukti perkembangan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tak hanya itu, sebagian dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, juga dikeluarkan dari Al-Quran. Selanjutnya yaitu tantangan Islam di Indonesia. Yang pertama, tahun politik. Tahun 2018 adalah tahun politik dan suhu ini akan semakin panas meningkat pada tahun 2019 adalah pemilihan presiden. Pada tahun ini, para cagun dan cabut akan berlomba-lomba mengikat hati umat Islam. Berbagai cara akan dilakukan, mulai dari cara-cara legal hingga ilegal. Contohnya dengan sowan ke pesantren-pesantren, mengadakan pengajian, pembagian sembako gratis, merekrut relawan kampanye, dan cara-cara lainnya. Janji-janji kampanye pun diumbar, mulai dari janji pembangunan hingga janji kesehatan. Sementara di sisi lain, musuh-musuh Islam melalui agen-agen mereka akan terus mengkondisikan
lewat opini-opini media cetak atau online agar umat Islam tidak membawa agama dalam rencana politik. Mereka ingin agar umat Islam menjauhkan agama dari negara. Disinilah tantangan umat Islam. Disinilah idealisme umat Islam dengan mewujudkan pimpinan yang takut kepada Allah, patuh dan tunduk terhadap aturannya, bekerja mewujudkan maslahat umat dengan koridor syar'i, dihadang oleh realitas demokrasi yang sering terjadi. Jika masa kampanye menjadi ajang tebar uang, realitas itulah yang membuat upaya mencari sosok pemimpin Islam non ideal seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tantangan besar umat Islam saat ini, tantangan itu mulai dari meningkatkan SDM, menghilangkan kemiskinan dan ketimpangan, dan imunisasi umat dari penyebar luas radikalisme dengan menggunakan simbol-simbol agama. Itulah tadi materi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.